Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan baca pertanyaan hari ini ya. Apakah hubungan seks yang sehat secara Kristen? Dari perspektif Kristen ya. Oke, yang jelas dari perspektif Kristen selalu berdasarkan firman Allah. Ya, itu namanya biblical foundation. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu di garis bawahi ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan beranak cuculah, itu biblical foundation yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi. Ini bicara komunikasi. Ketika bicara seks yang sehat di dalam pernikahan, itu ada komunikasi. Jadi komunikasi maunya apa, batas-batasnya apa, itu dibicarakan. Jadi harus ada komunikasi. Ada batasnya, maunya apa, kecenderungannya apa, seperti itu. Dan yang ketiga adalah hubungan seks yang sehat di dalam pernikahan, dalam perspektif Kristen itu lebih dari tindakan fisik. Jadi bukan poin utamanya adalah tindakan fisik, tapi lebih memberatkan pada hubungan emosional. Nah, itu harus digarisbawahi dulu, hubungan emosionalnya yang dipertegas, bukan tindakan fisiknya. Karena ketika bicara tindakan fisik, nanti kecenderungannya berbeda ya. Itu adalah lebih kepada hubungan emosionalnya. Nah, yang keempat itu bicara tentang kekudusan dan komitmen. Jadi hubungan seks yang sehat di dalam pernikahan juga ini bicara kudus, kekudusan dan komitmen. Kekudusan artinya harus menjaga hubungan. Kita lihat di dalam Ibrani ya, di dalam Ibrani 13 ayat 4. Di situ dikatakan hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Perkawinan dan pernikahan berbeda. Ketika bicara perkawinan, saya akan bahas nanti berikutnya perbedaan antara pernikahan dan perkawinan. Jadi di dalam perkawinan ini bicara hubungan suami istri dan kamu semua harus hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jadi jangan berzina, Anda harus komitmen dengan pasangan Anda harus melakukannya dengan pasangan Anda yang sudah diberkati di dalam nama Yesus, dan ini hubungan seks yang sehat di dalam pernikahan. Yang keempat adalah secara biblical ya, memahami perbedaan yang ada. Jadi ketika bicara biblical foundation dalam perspektif Kristen, yaitu memahami perbedaan dulu. Perbedaannya apa? Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang unik. Nah, mungkin suami punya kebutuhan yang unik, istri punya kebutuhan yang unik. Makanya kita kembali pada poin kedua tadi, dikomunikasikan. Kebutuhan uniknya ini apa sih? Kemudian pasangan harus memahami keunikan suami seperti apa, keunikan istri seperti apa, itu memahami. Kemudian diakomodasi perbedaan-perbedaan yang unik ini. Diakomodasi dalam hubungan yang sehat. Kemudian ada batas-batas yang sehat. Nah, ini yang dipertanyakan. Saya katakan saya akan jawab secara, saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan seksolog, tapi ketika bicara batas-batas itu adalah tidak menyakiti. Kemudian memperlakukan tubuh pasangan Anda dengan kasih. Dan jika kita masuk di dalam biblical foundation tadi secara alkitabiah, seks itu adalah karunia, kemudian respect, kemudian kasih, kemudian komitmen. Nah, ini yang harus dijaga di dalam hubungan pernikahan yang sehat ya, seks dan pernikahan yang sehat. Dan pertanyaan berikutnya adalah posisi. Oke, ini mungkin Anda bisa mempertanyakan kepada seksolog, tetapi ketika bicara dari perspektif Kristen, selama itu Anda melakukannya dengan cara yang benar, jadi manusia dengan manusia ya, kemudian laki-laki dan perempuan, dan tidak menyakiti, menghargai, menghormati dengan cara yang wajar, saya percaya itu adalah cara masing-masing pasangan untuk bagaimana melakukan tanggung jawabnya dan juga melakukan kewajibannya dalam hal hubungan seks suami istri. Dan di sini tadi kita kembali lagi, hubungan seks yang sehat adalah kedua pasangan harus mengkomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dimaui, apa batas-batasnya. Ketika sudah sepakat dalam hal itu, saya percaya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.